Shalom, shalom semuanya. Selamat malam untuk saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya saudara malam hari ini menikmati sukacita karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Amin. Selamat bergabung bersama dengan kami dari Purwokerto. Kiranya saudara malam hari ini menikmati sukacita Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah daripada kasih Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan, ia diberkati oleh Tuhan dengan penuh melimpah atas kehidupannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, selamat bergabung Bu Yuli. Shalom. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Dan apa yang sudah kita jalani selama hidup kita hari ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Ya. Shalom semuanya. Ya. Hanya Tuhanlah sumber kuat kita, saudaraku. Haleluya. Oke, saya mengajak saudara menyanyikan satu pujian, ya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, karena kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Oh yeah. Menghiasi hati dan jiwa.
jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari-hari ini kita merasa lelah, merasa capek, ya, merasa kecewa, kita berharap ada orang-orang yang memenuhkan hati kita dengan sukacita. Namun apa daya, kita tak akan dapat menerima itu semua, ya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan, yang kita harapkan, saudara. Atau mungkin ada orang yang begitu menyenangkan dalam kehidupan kita, tapi itu sifatnya hanya sementara, karena kasih manusia itu terbatas. Ya, tidak bisa memenuhkan sukacita yang penuh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, saudara. Satu-satunya jalan kita dapat datang kepada Tuhan, ya, menghampiri Tuhan dalam doa, menghampiri Tuhan dalam puji-pujian, menghampiri Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Di situ Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja, berkarya, berkuasa, memerintah, menyadarkan. Satu-satunya yang dapat membuat penuh sukacita kita hanya dalam Yesus, ya. Hanya kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Ku ku merasa teduh. menghiasi hati dan jiwaku.
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Bebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh haleluya, terima kasih Yesus, Engkau selamatkanku, Engkau menolongku.
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Sampai detik ini kami boleh menikmati kemurahan-Mu, menikmati kasih-Mu, dan kami percaya di hari besok pun kami menikmati berkat kemurahan-Mu dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat kami nikmati dengan memuaskan. Tiada lain hanya menikmati kasih-Mu yang tak terbatas. Haleluya, haleluya. Tuhan, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami jalani dan apa yang harus kami nikmati. Apa yang harus kami kerjakan untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Yesus. Sudah yang percaya, Tuhan baik, sangat baik, dan lebih lagi Dia sungguh amat teramat baik. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara merenungkan hidup kita. Sekali lagi, merenungkan hidup kita, saudaraku, ya. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Membaca kebenaran firman Tuhan, karena setiap orang percaya bahwa hidupnya itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, katanya, ya, katanya. Katanya hidup orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu dipenuhkan oleh Roh Kudus, bahkan dimateraikan oleh Roh Kudus. Siapakah gerangan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Apakah Roh Kudus itu yang menuntun hidupnya? Apakah Roh Kudus itu yang memimpin hidupnya? Apakah Roh Kudus itu yang membuat hidupnya hidup lebih baik? Ya, ada sukacita yang melimpah, ya. Sukacita yang melimpah dalam segala situasi kehidupan, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita hari ini percaya kepada Tuhan, ya, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus, kita dimungkinkan untuk bisa bersukacita di dalam setiap situasi keadaan apapun. Itu yang membuat hidup kita lebih menyenangkan, ada sukacita, ya. Hidup penuh, ya, terasa penuh, ya. Karena ketika kita mulai menjauh daripada Tuhan, hati kita merasa kosong, pikiran kita merasa kosong, ya, pikiran kita tambah kacau, tidak bisa mikir dengan akal sehat, ya. Tapi ketika kita mencari Tuhan di keadaan-keadaan kita yang tertekan, menekan, ya, terjepit, menjepit, ya, di situ Tuhan memberikan sukacita. Nah, sukacita apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Oke, saya ingin mengajak saudara untuk membaca 2 Korintus pasal yang ke-8, pasal yang ke-9, ya. Ayat yang ke-6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, hampir setiap orang itu berharap hidupnya berhasil, ya saudara. Hampir setiap orang itu berharap hidupnya mencapai kesuksesan, mendapatkan semua yang diinginkannya, menerima jawaban dari doa-doanya. Ya, itu hampir setiap orang menginginkan hal itu, ya. Tapi apa daya, kehidupan banyak orang juga tidak jauh berbeda dari hari ke hari
tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan doanya, bahkan doanya yang tiap hari itu saja tidak kunjung ada jawaban. Seolah-olah langit tetap mendung dan gelap gulita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka hal yang terjadi, banyak orang mengalami kecewa. Kecewa kenapa? Ya, ingin menikmati hidup yang bahagia, ingin menikmati hidup yang menyenangkan, tapi lupa ya hukum alam, lupa ya kebahagiaan itu tidak kunjung datang serta-merta, kesenangan itu tidak kunjung datang serta-merta, ya. Kesenangan dan kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan, ya. Jika kita menghampiri Tuhan, mencari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau, dan kita melakukannya, maka di situ pasti akan ada hasil. Saudara, saya mau berkata kepada pasti akan ada hasil. Kalau Tuhan yang mengatakannya, ya, dapat dipastikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan ada hasil yang kita nikmati, ya. Kalau firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang bekerja sedikit ya hasilnya sedikit. Orang yang menabur sedikit ya hasilnya sedikit. Ya. Orang yang berusaha sedikit ya hasilnya sedikit. Sementara di situ dikatakan dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Jadi hasil tidak mengkhianati proses, ya. Semua proses dijalani dan hasilnya pasti memuaskan. Kalau proses itu belum berhenti, ya, masih berjalan, ya, kalaupun kita menerima hasil yang belum maksimal, tapi kita menikmati kepuasan bersama dengan Tuhan, lama-kelamaan proses yang terjadi dalam kehidupan kita akan membentuk kita menjadi pribadi yang kuat dan bisa melakukan dengan maksimal. Saya percaya orang yang bekerja dengan maksimal, melakukan usaha dengan maksimal, dia akan menikmati hasil yang maksimal, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau sudah bekerja dengan maksimal, ya, hasrat untuk dipuaskan akan terpenuhi karena Tuhan di situ ada menolong hidupnya. Ya. Banyak orang tiap hari, tiap minggu berdoa, Tuhan berkati hidupku, pekerjaanku. Ya. Tapi tidak pernah bertanya, Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus memimpin kehidupan kita untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Jangan hanya berorientasi pada apa yang kita inginkan, tapi berorientasi pada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita terjadi. Ya, Tuhan menginginkan hidup saudara itu diberkati. Tuhan menginginkan hidup saudara menikmati sukacita yang melimpah. Ya, sehingga saudaraku, Roh Kudus memberikan sukacita yang melimpah. Ya, Pentakosta itu berbicara tentang ada sukacita yang melimpah, bukan hanya soal api turun membakar, ya, membakar apanya. Apakah semangat kita dibakar? Ya kan? Iman kita dibakar supaya tambah menyala abangku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Firman Tuhan mengajarkan memberi dengan kerelaan hati. Bukan dengan hitung-hitungan matematika, kalau aku memberi 10 akan diberikan 10, aku akan memberi 20 aku akan diberikan 20. Itu hitungan matematika, saudaraku. Ya kan?
Nah, sementara hidup kita itu karena pemberian-pemberian. Kasih karunia itu pemberian, saudaraku. Ya, Tuhan memberikan nyawanya. Harusnya kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, ya kita harusnya juga memberikan nyawa kita untuk Tuhan. Kita mau hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Ya, kalau memberi 10, nanti Tuhan akan memberkati aku dengan 10. Kalau Tuhan aku memberi 20, Tuhan akan memberkati aku 20. Bukan begitu. Ya. Di sini dikatakan kalau kamu mau memberi, ya dikatakan masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Kita rela enggak? Ya. Jangan dengan sedih hati. Jangan dengan sedih hati. Sudah memberi gersulo, memberi tapi ya masih ada harapan untuk dikembalikan. Ya. Atau karena paksaan, terpaksa supaya kelihatan baik dan dermawan. Ya. Memberi karena ada maunya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Memberi hidup itu lebih baik daripada memberi sesuatu yang lain. Karena hidup kita itu semua pemberian dari Allah. Nilainya tak terbatas, saudaraku. Bukan hanya sekedar nilai rupiah yang 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, saudaraku. Tapi hidup kita itu nilainya dengan harga yang sangat mahal. Sehingga Yesus harus datang dan dikorbankan di kayu salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah, ini yang membuat sukacita, ya. Roh Kudus menyadarkan setiap kita untuk menyadari bahwa pemberian yang kita miliki adalah pemberian-pemberian dari Tuhan. Bahkan segala kebutuhan kita itu dicukupkan oleh Allah, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Di dalam segala hal berkecukupan, saudaraku. Ya, Roh Kudus menyadarkan kita bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Jadi kita harusnya sadar kita penuh sukacita. Apapun yang kita lakukan bukan karena hanya hitungan matematika supaya kita diberkati, tapi karena kita mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Berkelebihan. Ya. Mungkin engkau bukan orang yang dikenal sebagai orang kaya, tapi engkau dikenal sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dalam kekuranganmu engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu lebih menyenangkan daripada orang yang diberikan kekayaan tapi tidak sadar bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian-pemberian dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Roh Kudus membuat hidup kita menikmati sukacita. Sukacita yang melimpah. Itu berkat Pentakosta, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, berkat Pentakosta dalam kehidupan orang yang percaya, dia bisa menikmati sukacita. Ya, sadar bahwa semua yang ia miliki, yang ia terima adalah pemberian dari Allah, kasih karunia, berkecukupan. Ya, berkecukupan, sekali berkecukupan. Ya. Bahkan dikatakan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang sadar hidupnya
dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu adalah orang-orang yang dikatakan di situ ya apa? Akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu murah hati. Ya. Karena apa? Semua karena berkat kemurahan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Bisa bersyukur, ada sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, dalam konteks 2 Korintus pasal yang ke-8. Di situ ada laporan yang diberikan oleh Paulus bahwa penduduk Makedonia itu adalah orang-orang kismin, orang-orang yang tidak mampu. Ya. Tapi mereka bisa bersyukur karena hidup mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saya mau bacakan sekilas, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jemaat Makedonia itu banyak penderitaan, kesusahan, saudaraku ya. Ingat, tapi hidup mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ya, sukacita mereka meluap. Ya, perhatikan baik-baik. Walaupun dalam penderitaan, kesusahan, kesukaran, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa bukan? Sudah susah, miskin pula, ya. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Sekalipun menderita, masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudaraku? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka rela tahan lapar demi untuk ambil bagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh Paulus. Melebihi dari kemampuan mereka. Sudah susah, miskin ya, itu pun masih bisa memberikan apa yang mereka punya. Mungkin satu-satunya. Tapi mereka kaya dengan kemurahan. Dengan kerelaannya sendiri, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Terkaget-kaget, terheran-heran. Paulus terkaget-kaget, terheran-heran. Kok bisa ya? Padahal mereka susah, menderita, kekurangan, ya miskin. Tapi mampu mensupport melebihi dari kemampuan mereka, katanya. Perhatikan baik-baik. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Perhatikan baik. Mereka memberikan diri mereka. Bukan hanya uangnya. Bukan apa yang ia miliki saja. Tapi memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Itulah yang mengisi kekosongan hati kita, pikiran kita, hidup kita ketika kita mulai kosong, ya. Yang kita cari-cari gak pernah ketemu, ya. Pernahkah hatimu kosong? Sering. Karena apa? Karena berharap sesuatu yang tidak kekal. Kita berharap mempunyai sesuatu ketika kita punya, ya hilang begitu saja rasanya. Karena sudah kita miliki. Tidak ada kepuasan lagi dan kita menginginkan yang baru lagi, saudara. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya rindu saudaraku semua menikmati kepuasan di dalam Tuhan.
kenikmatan di dalam Tuhan, bisa mengucap syukur kepada Tuhan tanpa terkecuali siapapun saudara, ya. Sekali lagi, ketika Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran kita, maka di situ ada sukacita yang melimpah. Ada ucapan syukur kepada Allah di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saudara malam hari ini, saya percaya jika engkau sedang mengalami hati yang kosong, kecewa, ya, berbeban berat, saya mau berdoa untuk saudara, kiranya Tuhan memenuhkan sukacita dalam hidupmu. Roh Kudus itu bekerja seluas-luasnya dalam hidup. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu. Siapapun yang tinggal bersama menikmati sukacita Tuhan, karena engkau adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah, ya, sekali lagi, engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Yesus, kau yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Kau yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan memberikan kelegaan. Kau yang bergumul dengan hidupmu, Tuhan memberikan masa depan, harapan yang pasti. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan tercurah dalam kehidupanmu, sukacita Tuhan tercurah dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus tetap baik hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Shalom semuanya. Sekali lagi, kasih Yesus itu lebih indah, ya, dalam kehidupan kita, ya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Salam semuanya, salam hormat, salam bahagia, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.